Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anakku, bagaimana kabar Anda kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat anakku ya. Baiklah, kita mulai materi pembelajaran bahasa Indonesia selama ini masih daring. Selasa 19 Januari 2001 SMK TJB Tuban. Ini pertemuan ketiga anakku di bab 6 teknik negosiasi, yaitu menganalisis kebahasaan teknik negosiasi. Saya ingatkan kembali pada materi tanggal 5 Januari dulu, di mana Bu Nini menerangkan mengenai pengertian negosiasi, tujuan, fungsi. Tapi jangan lupa indikatornya. Kalau indikatornya tidak dipahami ya akan lupa terus ya. Ada indikator yang dalam pengertiannya itu interaksi. Ada interaksi. Di dalam negosiasi ada interaksi, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada yang namanya kepentingan yang berbeda. Kalau kita gabungkan adalah interaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan. Dibolak-balik boleh. Interaksi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang berbeda. Ini harus kita pegang. Yang berikutnya ada tanggal 12 Januari anakku. Kita diajarkan oleh Bu Friska. Materinya adalah struktur teknik negosiasi. Ya harus dipahami, kalau tidak dipahami nanti akan sulit melanjutkan pelajarannya ya. Misalnya ini teks dialog itu negosiasi. Maka strukturnya itu adalah struktur itu kan bagian-bagiannya. Makanya yang pertama namanya orientasi. Orientasi itu pembuka. Selamat pagi, selamat berbelanja. Ini namanya orientasi. Ada apa, bisa saya bantu gitu ya. Kemudian, iya Pak, selamat pagi juga. Ini orientasi. Kemudian berikutnya adalah permintaan. Oh, saya mau mencari HP ini misalnya, gitu, HP misalnya. Maka pemenuhan. Oh ada, ini yang terbaru, ada diskonnya lagi. Ini namanya pemenuhan. Kemudian berikutnya penawaran, ada tawar menawar. Ini strukturnya lah ya. Kemudian berikutnya adalah persetujuan. Ini karena penawarannya jadi, beli akhirnya beli. Kemudian terakhir adalah penutup atau reorientasi. Ini struktur yang harus dipahami. Ya, kalau kita melanjutkan pelajaran kurang paham sebelumnya ya akan kita kesulitan gitu ya. Baiklah, pagi hari ini bersama saya Pak Darto akan menyampaikan materi analisis kebahasaan teks negosiasi. Baiklah anak-anakku, kita mulai materi pada pagi hari ini. Kaidah kebahasaan negosiasi merupakan aturan berinteraksi yang berkaitan dengan kebahasaan yang digunakan sebagai ciri khas yang menonjol pada suatu teks tertentu, misalnya negosiasi. Dulu ada namanya teks LHO, laporan hasil observasi. Ada kebahasaannya. Kemudian juga anekdot, juga ada ciri khas kebahasaannya. Juga dengan negosiasi. Apakah itu? Yang pertama adalah bahasa persuasif, mengajak, merayu, gitu ya. Selamat datang, selamat berbelanja. Kemudian muncul pada berikutnya adalah silakan dipilih Pak, mana yang disuka. Ini namanya merayu atau mengajak dan seterusnya. Berikutnya adalah interrogatif. Nah kita bahas pada materi, contoh-contohnya ya. Berikutnya adalah interrogatif. Semua dari bentuk teks negosiasi itu berupa kalimat-kalimat tanya. Berapa harganya? Boleh menawarkan, tanya semuanya kan. Ini namanya ciri khas bahasa di dalam bentuk teks negosiasi. Yang ketiga argumentasi. Bila kurang jelas maka tambah argumen. Ya misalnya namanya ulasan atau semacam contoh agar jelas si pembelinya itu. Ini namanya argumentasi. Contohnya nanti ada di dalam pembelajaran hari ini. Berikutnya santun. Bahasa yang santun harus ada di dalam teks negosiasi. Kalau bahasanya kurang santun tentu pembelinya akan kurang tertarik. Bahkan mungkin secara individu maka menyesal beli di sini, kemudian mungkin meninggalkan tempat itu. Oke, berikutnya yang terakhir adalah bahasa deklaratif. Deklaratif itu pernyataan atau bahasa ungkapan yang mengatakan bahwa ini pendapat saya gitu, berkaitan dengan negosiasi yang dibahas dalam teks itu. Baiklah anakku, kita mulai. Kita sebelum merinci, ini bahasanya yang mana contoh dari interrogatif, ini bahasa deklaratif, maka saya bacakan contoh teks negosiasi yang kita pakai di analisis dalam kebahasaannya. Sambil contoh mengenai membeli mangga. Pembeli, ini contoh supaya nanti kamu pahami dulu, kemudian kita uraikan pembahasannya. Ya, oke, kita bersama-sama, anak-anakku, kita mulai. Pembeli, permisi bang. Wah, mangganya besar dan mas saya. Penjual, oh mari bu, silakan dipilih mangganya. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? 30.000, murah ini bu. Pembeli, oh boleh kurang kan bang?
Penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan, ini masak di pohon. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan ini musim, lagi musim Bang. 25 ribu bagaimana Bang ya? Penjualnya, oh kalau begitu 28 ribu ya Bu, saya biar dapat untung. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Oh boleh, asal jangan dipijit-pijit ya Bu. Nanti kalau lebam atau tergores, ya saya bisa rugi. Ya, si pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang masak dan tidak busuk. Si penjualnya menjawab, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukar. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo Bang. Ambilnya beli, bukan ambil ya. Ini bahasanya, saya ambil 3 kilo ya Bang. Ya Bu, terima kasih atas pembeliannya. Ya, sama-sama. Nah, ini. Baiklah, kita akan mulai menganalisis teks ini satu persatu. Ada 5 tadi itu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan negosiasi merupakan aturan berinteraksi yang berkaitan dengan kebahasaan yang digunakan ciri khas yang menonjol tadi itu ya. Sehingga berkaitan ini ada 5 ciri kebahasaan tadi. Mari kita uraikan. Yang pertama adalah setelah kita analisis ternyata kebahasaan yang muncul yang pertama adalah persuasif. Sebagian besar negosiasi dilakukan dengan menggunakan bahasa persuasi. Bahasa yang dipakai untuk mengajak, merayu, meyakinkan pihak lain. Perhatikan contoh berikut ini. Dari teks tadi yang kita baca ya. Mari Bu, silakan dipilih mangganya. Ini namanya mengajak. Mari Bu, silakan. Ayo, pilih, dipilih. Nah kan itu ya. Ini namanya persuasi. Berikutnya penjual. Belum boleh Bu. Barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, masak di pohon. Boleh coba loh, ini ada contohnya untuk dicoba. Ini namanya merayu, ini namanya persuasif. Semua dari teks penjualan biasanya seperti itu. Ini kategori yang pertama. Kemudian berikutnya anakku bahasa yang ada interrogatif, kalimat tanya. Bahasa yang masuk adalah bahasa bisa kalimat, bisa kata ya. Bahasa interrogatif adalah bahasa pertanyaan. Bentuk seperti itu atau seperti ini menurut saya tentu akan sering muncul dalam negosiasi. Jadi khas interrogatif adalah menggunakan pronomina tanya. Apa saja kata gantanya itu? Ada apa, siapa, kapan, berapa, bagaimana. Ya. Contoh dalam teks tadi itu ya, pembeli ini. Berapa harga sekilo mangga ini Bang? Ini kan tanya. Ya kan? Semua yang ada di toko, bila kita beli mesti bertanya. Nah itulah ciri dari kebahasaan untuk teks negosiasi. Yang berikutnya contoh lagi pembeli. Boleh kurang Kang Bang? Tanya, boleh kurang kan Bang? Ini tanya ya. Ini contoh dari teks yang saya baca tadi itu. Yang ketiga adalah argumentatif. Argumentatif itu tidak cukup ada misalnya persuasif, tidak cukup, tapi perlu ada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan alasan bukti. Ada bukti pendukung dalam kalimat ya. Contoh sebagai berikut. Pembeli ini, ya Bang, tapi harganya boleh kurangan Bang. Ini lagi musim Bang. Ini berargumentasi. Maksudnya, mengapa kalau udah musim kok tidak murah itu? 25.000 ya. Artinya dalam turunan di atas si calon pembeli berusaha meyakinkan pada penjual bahwa ini sedang musim mangga, kan lagi musim, berarti kan agak murah gitu. Ini namanya berargumentasi. Oke, lanjutkan yang keempat, bahasanya harus santun. Si pembeli dimanapun kita berjualan harus santun. Kalau tidak santun, pembelinya kurang tertarik, gitu ya, bisa marah atau mungkin tersinggung. Kesantunan dalam satu syarat keberhasilan organisasi. Berapa cara untuk menciptakan kesantunan dalam berbahasa adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat bernada pengandian atau syarat. Terlihat adanya penggunaan konjungsi misalnya jika, kalau, andai, umpama. Selain itu juga pemilihan pronima yang sapaan. Ini hati-hati. Kata kamu seharusnya diganti dengan kata Anda. Kamu pilih yang mana? Kamu beli apa? Ya kurang menarik, kurang sopan itu ya. Jadi sebaiknya menggunakan kata bapak, ibu, lagi bang silahkan, tante, nyonya, tuan beli apa, itu gitu ya. Jadi lebih familiar, lebih santun dalam menggunakan kebahasaan untuk teks negosiasi. Contoh, pembeli ini, boleh kurangan bang. Contoh di atas, kalau pembeli berusaha menawar harga dengan menggunakan kesponan, boleh kurangkan. Gitu. Bandingkan dengan calon pembeli yang mengatakan amat mahal, masa nggak bisa kurang. Nah, ini kan agak kasar gitu, sehingga kurang sopan.
Penjual lagi misalnya, kalau begitu 28.000 ya Bu, biar dapat untung, kan menarik kan, artinya sopan begitu. Kalimat kata kalau tadi menggunakan konjungsi dari pengandaian, satu contoh syarat sebagai bahasa yang santun. Baiklah terakhir anakku, untuk kalimat-kalimat berkaitan dengan kebahasaan, kita analisis adalah deklaratif. Deklaratif adalah kalimat bertujuan memberitahukan atau memberitakan kepada pihak yang lain. Ini biasanya berupa kalimat berita, kalimat pernyataan, kalimat-kalimat secara spontan untuk pendukung dari pendapat pribadi. Satu contoh, penjual, 30.000 murah, 30.000 ya Bu, murah. Ini menguatkan kalau ini harganya murah kepada si pembeli itu, murah. Gitu ya. Kalau kebedakan dengan yang lain lebih murah Bu. Gitu ya. Penjual, saya jamin Bu kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Ini pernyataan dari si penjual agar pembelinya yakin, tertarik. Yang jelas dari deklaratif adalah pernyataan dari seorang penjual agar pembelinya tertarik terhadap apa yang disampaikan. Demikian anakku yang dapat saya sampaikan materi pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis bahasa teks negosiasi. Jangan lupa ada tugas yang harus kamu kerjakan hari ini. Oke, sekali lagi ada tugas yang mengerjakan. Apa itu? Ada teks, kemudian nanti dijelaskan kebahasaannya. Demikian, sampai jumpa anakku. Minta maaf ada kesalahan, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.